Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khodim Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pemasaran. Nah, sebelum lebih dalam tentang pendekatan pemasaran, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan pemasaran. Oke, teman-teman. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang, perusahaan jasa, maupun lembaga-lembaga lainnya, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Nah, hal tersebut disebabkan apa? Karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Tentu setiap usaha membutuhkan yang namanya pemasaran. Kemudian secara definisi sebenarnya apa sih pemasaran itu? Di sini saya mencantumkan dari atau mengutip dari beberapa tokoh tentang apa itu pemasaran. Menurut Kotler, bahwa pemasaran adalah bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Kemudian di sini juga ada menurut Stanton bahwa suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, ini pemasaran menurut Stanton. Kemudian di sini juga ada menurut Maynard dan Beckman ya, bahwa apa itu pemasaran? Pemasaran merupakan segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. Oke, dari beberapa definisi di atas, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemasaran itu merupakan usaha terpadu yang menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran dan transaksi. Nah, kegiatan pemasaran harus dapat memberikan kepuasan. Ini poinnya, harus memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Dan perusahaan atau apapun itu harus secara penuh tanggung jawab tentang kepuasan produk yang ditawarkan tersebut. Maka segala aktivitas perusahaan ataupun lembaga harusnya diarahkan untuk dapat memuaskan konsumennya yang pada akhirnya dapat memperoleh laba yang diinginkannya secara keberlanjutan. Kemudian untuk mendalami ilmu pemasaran lebih lanjut, kita perlu memahami atau mengetahui pertanyaan mendasar tentang pemasaran. Nah, di sini ada 3 pertanyaan dasar yang timbul dalam menyalurkan barang dan jasa. Yakni yang pertama adalah what atau apa yang disalurkan, kemudian who dan siapa yang menyalurkan, kemudian how bagaimana menyalurkan. Nah, secara ringkas jawaban atas pertanyaan tersebut apa, ya kan? Apa yang disalurkan ialah barang dan jasa. Kemudian who siapa, ya kan? Nah, siapa yang menyalurkan adalah lembaga-lembaga marketing. Dan how itu berarti caranya, cara yang dilakukan. Berarti melalui apa? Melalui fungsi-fungsi marketing. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pendekatan atau approach dalam pemasaran. Yakni approach atau pendekatan dalam pemasaran, di situ ada commodity approach, kemudian ada institutional approach, kemudian ada functional approach. Terkait pendekatan pemasaran ini sebenarnya masih ada beberapa pendekatan lagi, seperti pendekatan secara ekonomi, teori, pendekatan dari segi biaya, dan sebagainya. Namun kali ini kita akan lebih fokus pada jawaban atas pertanyaan dasar yang sudah saya sampaikan di atas, terkait tadi who, what, who, dan how, gitu kan. Jadi ada 3 pendekatan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah commodity approach atau pendekatan serba barang. Dalam hal ini disebabkan aliran barang atau flow of goods dari masing-masing barang. Misalnya, flow of goods dari barang-barang mewah. Kita ambil contoh saja sejumlah produk barang elektronik. Bagaimana cara marketingnya? Dalam pelajari ini kita harus mengetahui di mana barang dihasilkan, siapa yang menghasilkan, bagaimana pula masalah reklamenya, permodalannya,
dan penggudangannya. Dengan mengulangi prosedur penyelidikan ini untuk segala macam barang, maka kita akan mendapat gambaran dari seluruh kegiatan marketingnya. Sederhananya seperti ini. Jadi, dalam hal ini kita menyelidiki suatu barang yang dialirkan dari produsen ke titik konsumen. Nah, misalnya tadi, flow of goods dari barang kebutuhan sehari-hari tentu berbeda dengan flow of goods dari barang-barang lux. Jadi cara approach ini konkret karena tidak dapat diketahui segenap fakta sekitar suatu barang yang meliputi keterangan-keterangan latar belakang mulai produksi, teknis, dan pengetahuan barang sampai dengan fungsi serta lembaga yang langsung atau tidak langsung pengangkutan dengan barang tersebut. Nah, terkait barang, di sini ada penggolongan barang menurut Bokhari Alma. Di situ ada beberapa penggolongan barang. Yang pertama adalah menurut sumber-sumbernya, misalnya hasil bumi atau pertanian, industri, kemudian barang produksi dan barang konsumsi, kemudian menurut sifat barang tahan lama atau cepat rusak, kemudian cara barang tersebut dibeli, siapa yang membeli, apa motifnya, apa yang direncanakan sebelum membeli, dan lain-lain. Nah, itu penggolongan barang menurut Bokhari Alma. Kemudian kita juga akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyatakan kualitas barang. Nah, di sini ada beberapa kualitas barang yang dapat dinyatakan dengan cara yang pertama adalah monster, kemudian menyebutkan tipenya, kemudian menyebutkan keterangan, kemudian menyebutkan namanya. Nah, monster di sini adalah contoh diambil dari suatu partai barang yang dinyatakan ciri-ciri barang itu sendiri. Nah, barang yang sukar sekali ditentukan kualitasnya misalkan apa? Misalkan tembakau kering atau tembakau krosok dan lain-lain. Nah, cara penawarannya hanya dapat dilakukan dengan cara off-rate atau pakai monster. Off-rate itu adalah penawaran atau menawarkan barang yang hendak dijual. Nah, kemudian yang kedua adalah menyebutkan tipenya. Nah, tipe ialah kualitas yang sudah ditetapkan atau ditentukan sebagai ukuran tetap atau standar. Kalau sesudah jual beli barang yang diserahkan berbeda dengan tipe yang telah disepakati, maka arbiter yang terdiri dari orang-orang ahli dapat menyatakan barang tersebut boleh ditolak pembeli, kan? Nah, misalkan apa? Misalkan di sini kopi, ya kan? Nah, kopi itu kan ada beberapa macam, misalkan ada reguler, ada good, ada superior, ada prime, ada extra prime, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga adalah menyebutkan keterangan. Nah, untuk menyebutkan keterangan ini kualitas dinyatakan dengan keterangan. Misalnya apa? Misalnya barang itu buatan Jerman. Misalkan keadaan 80% baru, kondisi baik. Misalkan kalau ada yang jual online itu kondisi mulus dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menyebutkan namanya. Nah, penjualan semacam ini cukup menyebutkan namanya saja. Misalkan timah tembaga, dijual timah tembaga. Jadi tidak perlu menyatakan kualitas barangnya, itu hanya cukup menyebutkan namanya timah baja atau timah Bangka, kemudian batik Solo, kemudian duku Palembang, dan sebagainya. Kemudian juga dapat dengan menyatakan banyaknya barang. Nah, banyak barang dapat dinyatakan menurut beberapa hal. Misalkan di sini menurut beratnya, ada kilogram, ada ton, kemudian menurut panjangnya, ada meter, berapa yard, kemudian berdasarkan takarannya, berapa liter, kemudian bilangannya, misalkan berapa lusin, berapa gross, ratus, ribu, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah tentang syarat penyerahan barang. Nah, yang ditentukan dengan kondisi ini ialah tempat dan waktu menyerahkan barang yang telah dijual dan dibeli, dan juga siapa yang harus menanggung ongkos berhubung dengan penyerahan itu. Mengenai waktunya itu ada di sini ada prom atau lantas, kemudian ada penyerahan pada atau sebelum waktu tertentu. Nah, prom atau lantas di sini pada affair loko atau affair prom, penyerahan itu harus lantas dilaksanakan atau dalam waktu yang pendek. Barangnya tentu sudah tersedia. Istilah untuk barang ini adalah barang yang sudah ready atau spot, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah penyerahan
pada atau sebelum waktu. Nah, penyerahan pada atau sebelum waktu yang tertentu bermacam-macam pula. Nah, ini mungkin penyerahan pada waktu tertentu disebutkan, misalkan waktu dimuat ke kapal, misalnya dimuat ke kapal pada bulan Oktober. Dalam hal ini menjual atau penjual harus segera memberitahukan kepada si pembeli apabila barang itu sudah dimuat. Atau misalkan penyerahan itu ditentukan, misalkan dalam bulan Juli, dalam bulan Desember, dan sebagainya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan serba lembaga atau institutional approach. Nah, di sini adalah terkait lembaga marketing yang ada merupakan channels of distribution. Kemudian diselidiki apakah posisi mereka, peranan, dan jasa-jasa mereka dalam flow of goods channel. Nah, channel of distribution atau trade channel adalah lembaga yang terdiri dari perantara-perantara yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Nah, dalam pendekatan serba lembaga ini, lembaga yang umum kita kenal untuk menyalurkan barang ialah ada pedagang eceran. Kalau pedagang eceran di sini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada eceran kecil. Eceran kecil itu misalkan toko-toko yang ada di desa atau mungkin PKL, itu eceran kecil. Kemudian ada eceran besar. Nah, eceran besar ini misalkan ada toko-toko yang secara besar, misalkan supermarket, minimarket, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah pedagang besar atau grosir. Kalau grosir ini biasanya adalah pedagang yang memang melayani untuk orang yang mau dijual kembali. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan serba fungsi atau functional approach. Pendekatan ini adalah dengan membuat klasifikasi dari kegiatan-kegiatan marketing. Misalnya dalam marketing barang-barang kelontong atau kegiatan di mana seorang harus membeli dan yang lain menjualnya. Ada yang mengangkut, ada yang menyimpan, dan sebagainya. Dengan menyelidiki masing-masing fungsi ini, maka kita akan dapat mengetahui apa peranan marketing melalui berbagai fungsinya tersebut. Banyak pendapat mengenai beberapa fungsi marketing. Yang saya sampaikan kali ini adalah fungsi marketing menurut pandangan Panglai Kim dan Hasil dalam bukunya Marketing Suatu Pengantar. Di sini dikemukakan ada 9 fungsi marketing. Fungsi marketing yang pertama adalah merchandising. Nah, merchandising ialah kebijakan kaum produsen untuk mendekatkan hasil produksinya kepada selera konsumen. Nah, seperti kita ketahui pada zaman saat ini ya, jadi jarak antara produsen dan konsumen adalah sedemikian jauhnya, dan di antara keduanya tidak saling mengenal. Maka fungsi merchandising ini adalah fungsi yang digunakan oleh perusahaan tersebut atau produsen tersebut. Kemudian yang kedua adalah buying. Nah, kita ingat bahwa dulu pada waktu economic of scarcity, fungsi pembelian itu dianggap tidak begitu penting. Sebab setelah barang dibeli, dengan mudah bisa terjual. Nah, namun untuk saat ini atau sekarang, fungsi ini tidak bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena jika merchandising memberikan overall plan, maka pembelian merupakan langkah pertama untuk suksesnya penjualan kelak. Kemudian fungsi yang ketiga adalah selling atau fungsi penjualan. Nah, kita tahu bahwa sukses atau tidaknya suatu perusahaan ditentukan oleh banyak atau tidaknya penjualan. Oleh karena itu, fungsi penjualan dikatakan merupakan top function dari usaha di mana ditentukan selisih antara input dan output. Kemudian fungsi yang keempat adalah grading and standardization. Nah, standar terdiri dari suatu daftar pengkhususan mutu atau sifat bahwa suatu produk memenuhi grade tertentu. Nah, standar memungkinkan pembeli dan penjual mengetahui dengan tepat dari suatu barang. Misalnya kita kenal standar kualitas kopi, di situ ada kualitas karet, kemudian kualitas yang seperti apa yang bisa diekspor, kualitas apa yang tidak bisa diekspor, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kelima adalah storage and warehousing.
Jadi fungsi storage ini menciptakan time utility, yaitu untuk mendekatkan waktu produksi dan waktu konsumsi. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi pengangkutan, ya ini memberikan place utility dan time utility, sehingga fungsi pengangkutan ini merupakan suatu jasa yang ditemukan center produktif karena dengan pengangkutan itu secara geografis dapatlah ditentukan center produksi dan center konsumsi. Nah, kita tahu pengangkutan banyak sekali macamnya, misalkan apakah menggunakan kereta api, kemudian pengangkutan sungai dan laut, pengangkutan motor, pengangkutan bukan motor, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang ketujuh adalah pembelanjaan atau financing. Nah, pembelanjaan dimaksudkan bagaimana usaha memperoleh modal untuk membelanjakan atau membelanjai usaha-usaha dalam marketing. Modal untuk bidang marketing ini investasinya tidak sebesar investasi mendirikan pabrik. Kemudian fungsi yang ke-8 yaitu fungsi komunikasi. Dalam rangka memperoleh informasi yang cepat dan tepat pada masa sekarang ini, maka fungsi komunikasi tidak bisa diabaikan. Para pengusaha, terutama yang bergerak dalam bidang marketing, harus selalu menggunakan komunikasi dua arah, yaitu arah bolak-balik antara pengusaha dan konsumen. Pengusaha harus mendapat informasi dari konsumen, misalnya melalui riset, wawancara. Konsumen juga mendapat informasi melalui surat kabar, radio, media online, dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi komunikasi. Kemudian fungsi yang ke-9 adalah risk taking, yakni pengambilan resiko. Nah, dalam marketing kita jumpai unsur lack of time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Nah, adanya lack of time, maka pengusaha dalam sektor dagang inherent dengan penanggungan resiko dalam lapangan dagang ada bermacam-macam. Kita tahu di situ ada resiko psikis, resiko pencurian, dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya risk taking. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang pendekatan pemasaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Tetap bersama saya Khotim Fadli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.